Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki ibadah keluarga. Untuk itu, marilah kita berdiri, menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di mana pada kesempatan yang indah ini kami boleh kepertemukan kembali melalui live streaming ibadah keluarga. Kiranya Tuhan boleh memberkati ibadah ini, terlebih buat Bapak Pendeta yang akan membawakan firman. Berkati kami semua Tuhan juga yang ambil bagian dalam ibadah. Kami juga mohon ampun atas segala dosa kami, agar kami layak dalam ibadah keluarga malam ini. Terima kasih, kami sambut ibadah ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami berdoa, amin. Marilah kita membaca Mazmur secara berbalasan. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Tuhan itu maha besar di Sion. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Raja yang kuat yang mencintai hukum. Hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kaki-Nya, kuduslah Ia. Tuhan Allah telah
Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita mohon pimpinan dan bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, saat ini kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk kembali boleh mendengarkan berita firman-Mu yang kudus. Bila Tuhan Roh yang kudus sungguh-sungguh menguasai hati dan pikiran kami dituntun untuk memahami kehendak-Mu, dan dalam pertolongan Roh yang kudus juga kami boleh menjadi pelaku firman. Tolong kami ya Tuhan, dan berfirmanlah kepada kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita semua berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Imamat 9 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-24. Imamat 9 ayat 12 hingga 24 yang menyatakan demikian. Kemudian ia menyembelih korban bakaran, lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Juga diserahkan merekalah kepadanya korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu, beserta dengan kepalanya, lalu dibakarnya di atas mezbah. Isi perut dan betisnya dibasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mezbah. Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa ke mezbah. Diambilnyalah kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa yang bagi bangsa itu, lalu disembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanyalah korban bakaran ke mezbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya dibawanyalah korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya, lalu dibakarnya di atas mezbah, di samping korban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Tetapi segala lemak dari lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang dan umbai hati, segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu. Lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah. Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Alkitab Perjanjian Lama sesungguhnya fokus pada gambaran tentang hubungan antara Tuhan Allah dengan umatnya, umat kesayangannya, yaitu Israel.
Jika kita simak baik-baik isi kitab-kitab Perjanjian Lama, kita akan rasakan bahwa ternyata hubungan itu juga melewati masa-masa pasang surut. Ada saat begitu indah, begitu manis, begitu harmonis. Tapi terkadang juga memasuki masa-masa kritis. Tapi yang menarik, Tuhan selalu sungguh-sungguh hadir di dalamnya. Entah melalui para utusannya, ataukah melalui kehadirannya langsung dengan suaranya, dengan tanda-tanda yang penuh misteri. Ya, itulah cara Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan umatnya. Kembali pada hubungan Allah dengan umatnya, awalnya hubungan itu begitu baik. Tapi sayang, semua itu kemudian terusik oleh kehadiran dosa. Dosa meluluh lantahkan semua yang baik itu dan merusak hubungan antara Allah dan manusia. Nah, saudara-saudara dalam Tuhan, dalam situasi seperti itu, kehadiran imam itu menjadi begitu penting. Sebab manusia kan sedang berada dalam status yang tidak layak di hadapan Tuhan. Mereka tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Maka fungsi imam itu adalah menjadi perantara antara umat manusia dengan Tuhan Allah sendiri. Perikop kita pada saat ini berisi tentang pelayanan perdana Harun dan anak-anaknya dengan mempersembahkan korban bakaran umat kepada Tuhan. Ya, kalau kita perhatikan baik-baik, ini merupakan prosesi yang harus dilakukan. Ada bagian-bagian tertentu, apa yang harus mereka lakukan, semua sudah tertata dengan baik. Apa sih fungsi korban bakaran itu? Sebenarnya ada 3, saudara-saudara. Yang pertama itu bagian dari ibadah. Itu menjadi bagian respon umat kepada Allahnya. Yang kedua, fungsinya sebagai pengucapan syukur. Disitulah umat datang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Umat memberi yang terbaik buat Tuhan. Itulah ungkapan syukur umat kepada Tuhan Allah sendiri. Yang ketiga, fungsinya sebagai pendamaian, korban pendamaian. Antara Allah dengan manusia hubungannya tidak begitu manis. Ada yang mengganggu hubungan itu, membuat hubungan itu rusak, maka harus ada proses pendamaian dan di dalamnya harus ada yang dikorbankan. Maka persembahan korban bakaran itu dianggap sebagai proses atau sesuatu yang harus melengkapi sehingga terjadi perdamaian antara Allah dan manusia. 3 fungsi ini begitu hebat, begitu kental ada dalam saat-saat bangsa Israel mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara dalam Tuhan, ini menarik kalau kita mulai soroti ini dari sudut pandang Perjanjian Baru. Melalui sudut pandang Perjanjian Baru kita akan temukan ternyata 3 fungsi tadi sekarang tinggal 2. Fungsi yang pertama tetap ini menjadi bagian dari ibadah ketika kita mempersembahkan persembahan yang indah untuk Tuhan, persembahan yang terbaik buat Tuhan. Itu menjadi persembahan yang terbaik, menjadi bagian dari ibadah kita. Fungsi kedua juga masih bertahan. Itu menjadi ungkapan syukur kita kepada Tuhan karena kita mensyukuri kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah hadirkan buat kita. Nah, ada satu yang tidak ada lagi atau tidak perlu lagi. Apa itu? Korban pendamaian. Kenapa demikian? Karena Tuhan Yesus sendiri sudah melakukannya. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib dianggap menjadi wakil dari semua apapun yang berkaitan dengan proses pendamaian itu. Melalui kehadiran korban pendamaian itu, hubungan Allah dengan manusia diperdamaikan. Kristuslah menjadi korbannya di situ. Fungsi imam tidak ada lagi di masa Perjanjian Baru ini. Kenapa demikian? Sebab Yesus sendiri telah menjadi perantara lah antara kita umatnya dengan Sang Bapa.
Tidak perlu lagi ada imam dalam gereja. Kenapa demikian? Ya seperti itu yang saya katakan tadi. Sang imam besar yang agung itu sekarang hadir dalam diri Yesus Kristus. Jadi jangan menganggap para pendeta dan diaken itu imam. Oh bukan. Kami hanya pelayan-pelayan, kami hanya mengkoordinir umat, menuntun umat untuk boleh berjumpa dengan Tuhan dan menikmati kebersamaan di dalam Tuhan. Fungsi imam itu sudah tidak ada lagi. Nah, yang menariknya lagi saudara-saudaraku, Yesus bukan saja mempersembahkan korban pendamaian itu, tapi dia juga sekaligus menjadi imamnya, dan korban itu adalah dirinya sendiri. Jadi sudah, tuntaslah di situ. Dialah korban yang sempurna itu, korban yang sejati, korban yang kemudian menghapuskan dosa-dosa kita sehingga kita berlayak di hadapan Tuhan. Ya, tentu kita harus bersyukur kita punya Tuhan yang begitu baik. Kita memiliki imam yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Yang menyerahkan dirinya, mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Karena itu saudara-saudara dalam Tuhan, persembahan kita akhirnya lebih bermakna. Bermakna sebagai ungkapan syukur. Bermakna sebagai respon kita terhadap proses pendamaian yang Tuhan sudah lakukan buat kita semua. Bacaan kita pada akhirnya ditutup dengan satu pernyataan menarik, ayat 24. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka lalu sujud menyembah. Ini menunjukkan korban yang mereka persembahkan melalui para imam itu diterima oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita saudara-saudara dalam Tuhan? Ya tentu kita tidak perlu lagi menunggu sampai api itu keluar lalu membakar seperti masa perjanjian lama korban bakaran itu. Karena toh sudah ada suara dari sorga yang mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang kepadanya Tuhan Allah berkenan. Itu berarti persembahan tubuh Kristus, persembahan darahnya, nyawanya, seluruh hidupnya tidak perlu kita sanksikan lagi. Menjadi jaminan buat kita akan keselamatan kita. Nah saudara-saudara dalam Tuhan, kita sedang menikmati masa-masa di mana kita sedang menanti Sang Gembala yang agung itu. Sang Kristus yang menyajikan kembali kepada kita. Menyambut kita untuk masuk dalam rumah Bapa yang baka itu. Tetapi untuk sampai ke sana saudara-saudara dalam Tuhan, kita tetap terpanggil untuk memelihara ini. Jadilah bagian dari proses untuk memuliakan Tuhan melalui ibadah yang sempurna, bukan saja terbatas dalam ibadah kita yang ritual, tapi juga melalui kehidupan aktual kita. Disitulah kita beribadah dengan sungguh. Disitulah kita mempersembahkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Jangan biarkan pergumulan kita, kesulitan hidup yang sedang kita alami, termasuk saat-saat kita harus mengalami pandemi corona ini, menjadi halangan buat kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Untuk menyatakan korban persembahan kita kepada Tuhan. Ada banyak cara untuk melakukannya saudaraku. Dan lakukanlah itu semaksimal mungkin. Supaya apa yang kita persembahkan ya boleh sesuai dan indah bagi kemuliaan Tuhan. Mari tunjukkan kesiapan untuk terus memberi yang terbaik buat Tuhan itu melalui kehidupan setiap saat. Jadikanlah setiap kesempatan yang Tuhan berikan sebagai anugerah yang harus kita manfaatkan sedemikian rupa. Supaya akhirnya Tuhan sajalah yang dipermuliakan. Amin.
Saudara-saudaraku kekasih Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur sebab kami telah memiliki Sang Imam yang agung itu, Yesus Kristus, yang sekaligus telah menjadi korban pendamaian bagi kami. Kristus telah menjadi imam buat kami, menjadi perantara antara kami dengan Sang Bapa. Dan sekaligus Kristuslah menjadi korban untuk keselamatan kami. Tolong kami ya Tuhan, untuk tidak berhenti mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Walaupun fungsi yang ketiga tadi sudah diselesaikan oleh Kristus, tapi kami terpanggil untuk tetap menjadikan persembahan kami, hidup kami sebagai bagian dari ibadah yang terindah bagi Tuhan. Kami selalu terpanggil untuk membuat kehidupan dan persembahan kami menjadi ungkapan syukur kami kepada Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kami, yang masih tetap memelihara kami sampai saat ini, yang masih memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan kami sampai saat ini. Bahkan sekaligus yang menjanjikan penyertaannya ketika kami menjalani kehidupan selanjutnya menuju masa depan yang lebih baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami bangga memiliki Kristus yang sungguh-sungguh peduli, yang tidak pernah meninggalkan kami. Memang kami tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami selanjutnya. Tapi kami memiliki Kristus Yesus yang selalu siap menopang kehidupan kami untuk melewati setiap tantangan hidup, untuk meraih sukacita dan damai sejahtera-Mu, menikmati setiap pengharapan-pengharapan kami di tengah-tengah setiap tantangan hidup yang harus kami hadapi. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, tunjukkan dan mampukan kami Tuhan untuk tetap boleh hadir sebagai saksi-Mu dimanapun Engkau mengutus kami. Ketika kami bekerja, ketika kami berkarya, ketika kami membangun rumah tangga kami, ketika kami menyusun rencana-rencana kehidupan ini, ketika kami diutus oleh Tuhan dalam segala hal. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan, supaya semua tetap menjadi kesiapan kami, pertanda kesiapan kami untuk menyambut Kristus yang akan kelak datang kembali menyambut kami masuk dalam rumah Bapa yang baka itu. Tuhan Allah Bapa di sorga, di saat-saat ini kami teringat akan saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan pulihkan mereka, kuatkan mereka, jamah mereka, sembuhkan mereka dengan cara Tuhan yang terbaik. Berkati setiap obat penawar yang dipakai dan semua upaya untuk memperoleh kesembuhan. Tuhan ada bersama dengan mereka yang sedang berduka cita karena ketidakberhasilan, karena kegagalan, karena ditinggalkan kekasih-kekasih mereka entah sementara atau selama-lamanya. Tuhan menghibur mereka, menjadi sahabat yang setia buat mereka. Mereka harus mengalami ketersendirian saat ini, Tuhan Engkau ada bersama dengan mereka, sehingga mereka tetap kuat menjalani kehidupan ini. Berkati para janda, duda, yatim piatu, agar tetap mereka merasakan kehadiran Tuhan melengkapi mereka untuk tetap setia dalam segala hal. Kami percaya Tuhan, Engkau juga ada dalam proses kami bersama dengan segenap umat manusia yang sedang bergumul untuk melewati dan mengatasi pandemi corona ini. Berkati semua orang yang Tuhan sedang pakai untuk menemukan vaksin, untuk menemukan obat penawar, dan semua upaya sehingga pada akhirnya semua dapat menghasilkan hal-hal yang lebih baik di masa depan. Berkati pemerintahan kami Tuhan, berkati mereka yang Tuhan pakai di garda terdepan untuk mengatasi pandemi corona ini. Tuhan menopang kami juga sebagai bagian dari gereja Tuhan, siapapun kami, sehingga pelayanan kami tetap menunjukkan bahwa kami tetap menjadi bagian dari umat yang menderita dan boleh tetap menjadi berkat bagi siapapun. Tuhan penuhi setiap kebutuhan kami, Tuhan peliharakan kami senantiasa. Kuatkan kami menjalani kehidupan ini ya Tuhan, mampukan kami untuk tetap dapat melihat masa depan yang indah, dan biarlah semua itu menggerakkan kami untuk tidak pernah berhenti beribadah dan bersyukur kepada Tuhan serta berserah, menanti dan menikmati kasih-Mu dalam segala hal. Berkati anak-anak kami yang sedang bertumbuh dalam iman, berkati mereka dalam proses untuk mengejar harapan cita-cita mereka, berkati mereka yang sedang mencari pasangan hidup,
Berkati mereka yang sedang bekerja atau sekaligus yang sedang mencari pekerjaan. Berkati mereka dengan segala pergumulan-pergumulan mereka sebagai orang muda, agar Tuhan tetap dipermuliakan. Kami yakin bersama dengan Tuhan Yesus, segala yang terindah Tuhan sudah siapkan. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk tidak meragukan kuasa kasih Tuhan yang ajaib itu. Ya Tuhan, Engkau yang maha sempurna mendengarkan doa kami saat ini. Yang kami persembahkan hanyalah dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan berdasarkan pesan Alkitab dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, dengan lidah kami memuji-Mu, dengan hati kami mengagungkan-Mu, dan dengan tangan kami memuliakan-Mu. Terimalah dan kuduskanlah persembahan hidup kami, ya Tuhan, agar dapat menyenangkan-Mu. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita semua berdiri. Dengarkanlah amanat pengutusan ini. Marilah kita menjadi saksi baginya dimanapun kita berada. Serta lakukanlah firman Tuhan di dalam tugas dan panggilan dimanapun saudara diutus. Ikutlah Tuhan dalam terang, tinggal
Saudara-saudara kekasih Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.